Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah mengantarkan kita semua untuk kembali dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita dengan segenap hati kita mau bersama-sama bersatu hati. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu ya Bapa. Dalam seminggu ini Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Engkau selalu menuntun hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap langkah hidup kami ya Bapa. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap anak-anak-Mu yang rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau rapi setiap kami ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan atas kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah ini dengan ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena sungguh Allah kita Allah yang baik Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari kita berkatakan pujian ini dengan iman kita. Akan selalu berkati. Katakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Ku tahu Tuhan Kau melindungi setiap kami ya Bapa. Oh Yesus, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan senang hatiku, bahwasanya Tuhan selalu setia menolongku, selalu
lagi katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi aku akan terjadi tanpa seizinmu. Dengan iman percaya bahwasanya Tuhan menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi sambil katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Katakan Dia mengenyangkan hati kami Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan bahwa Yesus yang mengenyangkan hati kita, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan hati kita. Naikkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Oh haleluya Yesus Tuhan. Aku tahu Kau selalu menolong kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menjaga setiap langkah kami ya Yesus. Kau Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Glory Yesus Tuhan. Glory glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Glory Yesus. Glory bagi Raja.
setiap kami ya Bapa. Kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Engkau Yesus Tuhan. Lama-lama Yesus. Glory lama-lama Yesus. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Persepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau mengurapi kami ya Bapa dengan penuh sukacita daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Dengan sorak-sorai pujian penyembahan dari kami Tuhan untuk meninggikan nama Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, rasanya masih lemas atau mungkin mengikuti cuaca yang agak mendung. Tapi yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bahwasanya kasih Allah tiada berkesudahan bagi kita. Amin. Mari kita mau menari bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Boleh angkat tanganmu, katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya,
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Sekali lagi Bapak Ibu yang bersuka cita katakan kasih Allah, kasih Allah selalu baru, rahmatnya tak pernah berakhir. Mari kita menari bagi nama Tuhan dengan sukacita, bukan menari dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita, bukan menari dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Saya mau dengar suara jemaat saja katakan dengan sukacita, lakukan nari dengan sorak-sorai haleluya. Yang bersuka cita karena Tuhan boleh katakan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari dengan sorak-sorai haleluya, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita, bukan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, haleluya. Nama Tuhan. Saya melihat masih agak lemas-lemas Bapak Ibu. Semua merasakan kuasa Tuhan lebih luar biasa, amin. Semua merasakan Tuhan memberkati setiap kita, amin. Kalau orang yang menerima berkat pasti akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya, kita pujikan Aku Diberkati. Kita mau lebih semangat lagi muji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita mau lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, limpahkan jalannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil angkat tanganmu, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siapa yang sudah menerima berkat dari Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan, kebajikan tersedia bagiku. Ramalan sanggup, haleluya, dan anugerahnya sangat besar. Mari ikuti gerakan saya Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan aku diberkati, aku
Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami terima berkat dari-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya, boleh berikan semangat bagi nama Tuhan. Sekali lagi, yang lebih semangat katakan pujian ini, aku diberkati. Anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh haleluya, Yesus Tuhan, Kau sungguh sempurna memberkati kami. Oh haleluya, berikan sorak kemuliaan bagi nama Dia. Yes, sungguh luar biasa. Sudah capek Bapak Ibu? Belum? Saya melihat sungguh wajah-wajah yang bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, berikan senyum yang paling indah, katakan Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Allah yang kudus. Kita mau berkatakan bahwasanya inilah kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang lebih dulu mengasihi setiap kami ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami mau deklarasikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bakal katakan kami sungguh mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama berkatakan dengan iman kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Katakan dengan segenap hati-Mu, dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati. Oh Yesus Tuhan, mari berkatakan bahwasanya aku sungguh mengasihi Engkau Yesus, aku sungguh mencintai Engkau Tuhan. Oh Yesus, sembahlah kita, sembahlah yang kudus. Oh Yesus, inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh tubuh kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sebagai bukti bahwasanya aku mengasihi Engkau Tuhan, bahwasanya aku bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Ku mau berikan hidupku padamu. Kau jamah setiap kami Tuhan, Kau rabi setiap kami ya Bapa, dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every day that I take, every moment I'm awake. Lord, have your. Katakan ku berikan hatiku, ku berikan dan jiwa kami Tuhan, semuanya bagi-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Oh Yesus, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, lamanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, lamanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ada di tempat tinggi, yang hadir di tempat ini, dan kami boleh merasakan semua itu dalam puji-pujian kami ya Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera dan sukacita di tempat ini ya Tuhan.
penghiburan, sukacita yang datang dari surga menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Yesus, Tuhan memberkati, menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, bila Tuhan berperkara lebih lagi Tuhan dalam setiap hidup kami, kuasai setiap hati, kuasai setiap pikiran kami, setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Segala semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan, lebih hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pengurapan menyertai hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Yes, silakan duduk. Salam. Ada sukacita? Masih semangat? Tuhan Yesus baik. Saudara, dalam setiap pergerakan kehidupan kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Harus menyatakan bagaimana Tuhan itu ada di setiap kehidupan saya dan saudara. Itulah karakter, itulah tipe anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara itu dimanapun berada, dimanapun keberadaan Bapak Ibu Saudara harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Hari ini hari yang penuh sukacita. Ya menurut dunia hari ini hari yang penuh kasih, hari apa? Valentine. Yang menyatakan kasih sayang dan seterusnya. Tapi bagi anak Tuhan kasih itu setiap hari harus dinyatakan. Haleluya. Enggak harus menunggu Valentine. Bagi-bagi coklat itu setiap hari, enggak harus menunggu Valentine. Begitu? Bangkrut saudara bagi coklat setiap hari. Ya. Jadi enggak tahu gambarannya apa bagi coklat di setiap hari Valentine. Ya, katanya menyatakan kasih itu harus bagi coklat, saudara. Ya kalau coklat itu menyatakan kasih, ya itu berarti standar yang diberikan dunia. Kalau kita nggak perlu coklat-coklatan, amin. Haleluya. Nasi berkat itu juga luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi kalau hari ini judulnya segala kemuliaan bagi Allah yang esa. Bahwa kemuliaan dari Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu itu yang kita miliki, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah yang esa itu. Jadi semua dunia yang menyatakan Allah yang esa itu belum tahu mereka itu siapa Allah yang esa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya pada Yesus Kristus, yang esa itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Yang tunggal itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang rela menjadi manusia. Jadi Tuhan yang rela menjadi manusia, manusia yang namanya Yesus itu saudara. Yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus, saudara. Semua sifat kealahannya ada di dalam diri Yesus itu. Tapi bagaimana sebagai manusia? Sebagai manusia, Yesus juga merasakan haus dan lapar. Sebagai manusia, Yesus juga pernah merasakan kesusahan di dalam kehidupannya. Dia juga merasakan emosi yang dimiliki oleh manusia, standar manusia. Tapi bagaimana mengendalikan semuanya itu di bawah kehidupan dalam pemikiran kasih Kristus. Nah, dia menyatakan dirinya itu kepada saya dan saudara. Begitu Yesus hadir di dunia ini, dia lahir di dunia ini dalam pertumbuhannya sampai mati di atas kayu salib, benar-benar menyatakan kebenaran yang sudah dinyatakan oleh para nabi dan kebenarannya ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Di dalam Yesus Kristus itulah seluruh pernyataan Allah ada di dalam dirinya. Yang percaya pada Yesus katakan amin. Seluruh pernyataan Allah itu di dalam diri Yesus. Jadi ketika Yesus ada di bumi ini, di dunia ini, disitulah manusia nggak perlu banyak mengerti tentang Tuhan yang tadinya tidak kelihatan itu. Tapi pada masa itu mereka banyak yang menolak kehadiran Yesus. Dan itulah yang membuat keberadaan manusia ini dalam krisis kepercayaan itu. Dan ketika bukti Yesus mati di atas kayu salib dan ditandai dengan kubur orang benar terbelah dan tirai bait suci terbelah saudara, gempa bumi dan hal-hal pernyataan alam di situ membuktikan bahwa apa yang ditulis para nabi itu terjadi pada hari itu.
dalam kematian Yesus Kristus. Dan dialah yang pertama yang dimuliakan, Yesus Kristus. Dalam kebangkitannya, dialah yang layak dimuliakan. Dalam kebangkitan dari antara orang mati, dari situlah saudara, dia kembali menyatakan pada murid-muridnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia menyatakannya. Dan ketika sebelum berangkat ke surga, dia memberikan pesan dan amanat itu kepada murid-muridnya. Dan pesan itu terus turun-temurun sampai sekarang ini. Kita meyakini bahwa keberadaan Yesus itu adalah benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Amin. Makanya dia layak dimuliakan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Haleluya. Kita baca bersama-sama di situ. Perikopnya sebelumnya di dalam Alkitab ini dalam tulisan Paulus judulnya segala kemuliaan bagi Allah. Segala kemuliaan bagi Allah. Udah ketemu? Katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama, tidak bergantian, bersama-sama. 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang benar-benar dinyatakan oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus bisa membuktikan di dalam rohnya itu dan berani menyatakannya kepada murid-murid Kristus pada waktu itu. Rasul Paulus orang yang tadinya radikal, saudara, menentang kekristenan. Tapi begitu dia berbalik dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran, ketaatan kepada Tuhan Yesus juga radikal, saudara. Dia tidak mau terumbang-ambing dalam situasi dan keberadaannya. Meskipun sakit, meskipun susah, meskipun menderita, dia tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, iman yang seperti ini yang dilihat oleh Tuhan, iman yang seperti ini yang Tuhan, mata Tuhan yang tertuju pada orang-orang yang seperti ini, maksudnya gitu. Kasih Tuhan itu berkelimpahan bagi orang-orang yang seolah-olah dalam setiap kehidupannya tidak mengalami perubahan atau pertolongan atau penderita atau tetap mengalami penderitaan. Tapi jangan salah, banyak orang yang saat ini menderita karena penderitaannya sendiri, mencomot keberadaannya, bagaimana kasih Kristus yang ada di dalam dirinya. Enggak bisa, saudara. Penderitaan tentang Kristus itu harus kita alami juga. Bukan karena penderitaan yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Saudara ngerti maksudnya? Menderita dalam segala keberadaan kita oleh karena ulah kita sendiri. Yang tadinya kalau nggak nurut sama Tuhan, ya nggak nurut sama Tuhan, memutuskan bagaimana setiap kehidupannya tidak menjalankan firman Tuhan, tapi memutuskan bagaimana setiap kehidupannya dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, membandingkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak berkarya, membandingkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak bekerja di dalam hidupnya, dan dia memutuskan lebih cepat bagaimana dengan menggunakan akal pikirannya sendiri. Itulah yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana dengan kekayaan yang dimiliki orang dan dia berpikir bagaimana saya memperoleh cepat kaya yang seperti itu. Bagaimana saya bisa memiliki kekayaan yang instan, yang cepat, hitungan bulan bisa memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau kuasa Tuhan itu bekerja bisa. Tapi kalau
tidak dinyatakan oleh kuasa Tuhan, berjalan dengan kekuatan manusia sendiri, jangan salahkan Tuhan yang satu itu. Itu ulah dan akibat dari perbuatan saudara sendiri. Nah, giliran seperti ini, wah firman ngeneknya aku ini, firmannya mengena aku. Saudara, hati-hati di situ. Kalau yang namanya hamba Tuhan atau pendeta yang memiliki tujuan bahwa menyampaikan firman untuk menjatuhkan orang lain, yang disampaikan firman, tapi dia memiliki hati yang lain, itu sama dengan berdosa, saudara. Tapi kalau hari ini berbicara bagaimana Tuhan perintahkan saya berbicara tentang hal ini, bagaimana kuasa Tuhan yang harus utama bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, ya harus yang diutamakan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir seperti itu. Piye caranya ini? Bagaimana caranya? Berjalan dengan kehendak Tuhan, seolah-olah panjang yang harus kita capai, seolah-olah lama yang harus kita tuju. Tapi kalau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, wah itu cepat ini, segera menghasilkan. Hati-hati saudara, hal yang seperti itu sering menguasai pikiran saudara. Kalau saudara memiliki pemikiran seperti itu, saudara sedang mengecilkan kuasanya Tuhan yang besar itu. Betul nggak kira-kira? Kalau saudara berpikiran dengan jalan pikiran saudara sendiri, berarti saudara sedang mengecilkan kuasanya Tuhan yang besar itu. Saudara, yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya, iman yang sering saya sampaikan, apa yang dimiliki oleh rekan-rekan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel sendiri yang memberikan teladan pada teman-temannya, bersama-sama mereka sepakat, meskipun Tuhan kalau tidak menolong saya, dia tetap Tuhan dan juru selamat saya. Yang seperti itu yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita berusaha bagaimana meraih secepat mungkin, sebisa mungkin, supaya cepat menikmati seolah-olah itu namanya berkat Tuhan. Jangan campur adukkan saudara. Kalau kita berusaha saat ini memiliki usaha diberkati oleh Tuhan, dan ternyata usaha itu memang beda-beda tipis antara itu dengan pikiran saudara dan itu menyertakan Tuhan. Dan kalau saudara pikir hari ini diberkati oleh Tuhan, yang tadi awalnya saudara berpikir semuanya itu karena pikiran saudara, wah Tuhan sedang memberkati. Tapi kalau giliran saudara usahanya mengalami bukan kesepian saudara, yang kesepian itu hati saudara. Usahanya sepi, mulai diambang kebangkrutan, saudara ngomong, wah ini saudara, ini cobaan. Hati-hati saudara. Saudara di sini diajak berpikir bagaimana semuanya berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak dengan pikiran kita sendiri. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap minggu, setiap hari opo. Minggu tok saudara. Minggu tok tekonan gereja, minggu tok streaming saudara. Live YouTube, Facebook dan seterusnya. Hati-hati. Setianya cuma hari Minggu. Ngono minta berkatnya setiap hari, nggak bisa saudara. Kurenungkan firman-Mu. Munia, apa? Siang dan malam katanya. Lek nyanyi kuwi dipenerne karo sikapnya. Siang dan malam enggak merenungkan firman. Hah? Status setok saudara sepanjang hari. Dirinya siang dan malam siang ini sibuk, malam ngantuk saudara. Enggak bisa. Kalau yang namanya firman Tuhan sesuai dengan pujian itu memang mengutip dari firman. Renungkan itu siang dan malam. Maka setiap jalan-jalanmu disertai oleh Tuhan dan berkat-Mu akan selalu berkelimpahan. Seneng lek ngene iki. Senengnya lek berkat berkelimpahan. Tapi ketika menjalankan firman itu loh saudara. Tuhan itu kalau memimpin saudara, mengajak saudara, itu enggak pernah memaksa saudara. Enggak pernah memaksa.
Lu pernah saya mengilustrasikan, ada 2 ekor sapi atau lembu untuk dilatih membajak di sawah, saudara, atau 2 ekor kerbau. Jadi seorang petani atau pemilik kerbau atau pemilik lembu di situ, kalau melatih, kalau memulai mengajari lembu untuk membajak itu tidak sama-sama dari yang muda dengan yang muda, enggak. Dia harus menyertakan yang tua terlebih dahulu, yang lebih berpengalaman dulu, baru ditandem menjalankan sampai berjalan dengan baik terus seperti itu. Enggak mungkin bersama-sama langsung diawali sama-sama belum tahu langsung diajari membaca. Lama. Yesus berjalan dengan saya dan saudara itu mengiringi saudara. Saudara tidak diajak dilepas sendirian berdua, enggak. Dia menyertai kita. Tinggal kita yang mau nurut aja. Kalau kita enggak nurut, ya kita akan gontok-gontokan sama Tuhan. Nah, giliran gontok-gontokan, saudara terus enggak mau ngikut Tuhan. Ya saudara mau melepaskan diri berjalan dengan kemauan saudara sendiri, maka sawah itu tidak akan bisa gembur atau tidak akan pernah bisa tanahnya diolah. Saudara, kalau saudara nurut sama Tuhan, ngikut sama Tuhan, sawah itu akan tergarap dengan baik. Tanah itu akan tergarap dengan baik. Saudara, ketika tanah itu tergarap dengan baik, ketika benih dilemparkan, maka bertumbuh dan berbuahnya pun cepat. Tidak akan pernah sia-sia. Saudara, tentang rahasia kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-25 tadi, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menguatkan saya dan saudara menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia ini saudara, yang didiamkan berabad-abad gitu. Itu kengeriannya. Yesus sudah membuktikan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pada waktu itu para serdadu Roma dan orang-orang Yahudi semuanya menentang tentang keberadaan Yesus. Pada waktu itu juga menyaksikan loh saudara, di antaranya itu menyaksikan ketika Yesus itu terangkat ke surga. Coba saudara, kalau saat ini ada orang yang bisa terbang saudara, itu nyata loh saudara pada waktu itu, sesuai dengan yang tercatat dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, gak gaya balik-balik bambu seperti Doraemon saudara. Betul enggak? Orang gaya kitiran miber gitu saudara, enggak. Dengan kuasanya saudara, naik ke awan-awan, dan orang melihat dengan kasat mata itu Tuhan Yesus itu naik ke mana? Ke internet saudara, ke surga. Semua menyaksikan, melihat. Tapi ketika murid-muridnya berbondong-bondong menuju pulang saudara, di situ mulai orang-orang yang kaya dikumpulkan saudara, membayar mereka, jangan sampaikan pemberitaan ini. Saudara, kebohongan mulai terjadi di situ. Dan banyak mencatat keyakinan yang lain juga menulis seperti itu. Keberadaan tentang Isa yang naik ke surga itu tidak benar. Hati-hati. Kebenaran sudah diputar balikan. Jadi zaman dahulu kebenaran itu sudah bisa dibeli. Dan apalagi sekarang, zaman kemerosotan moral mengerikan, semakin merosot moral kita di zaman ini. Hati-hati dalam keberadaan dan situasi ini. Saudara harus memposisikan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berjalan dalam kebenaran. Meskipun di ambang badai, meskipun di depan ada tantangan, terus terjang saudara. Seperti para nakoda, para kapten kapal saudara. Melihat di situ ada badai. Kalau sudah ada di tengah lautan, dia nggak mungkin berhenti di situ saudara.
Bagaimana caranya bisa melewati badai itu? Jadi tantangan orang pelaut itu, waduh luar biasa. Mereka bertaruh dengan nyawa. Bagaimana bisa menyelesaikan badai itu, melewati badai itu? Ya mungkin dengan memelankan kapalnya, mengurangi kecepatannya, terus mengikuti arah di mana angin itu berembus, saudara. Dan banyak teori-teori itu. Dan di zaman Rasul Paulus itu sudah terjadi, saudara. Sedemikian itu. Mereka dilatih sedemikian rupa. Ilmu tentang kelautan itu ada di situ. Saudara, maksudnya di sini, sebagai orang percaya, gunakan pikiran kita dalam kendali Kristus. Haleluya. Hanya bergantung dan hanya berharap kepada Tuhan. Jadi kalau keberadaan sekarang, saudara-saudara saat ini, saudara banyak hal mengalami permasalahan kehidupan. Saya yang menyampaikan kebenaran ini juga mengalami permasalahan tentang kehidupan. Tapi Tuhan memberikan hikmat, raih pikiran Kristus supaya kita diberikan hikmat, saudara. Kadang-kadang hari mendapatkan hikmat loh, dijalankan, salah, belum tentu saudara, hal itu salah selama-lamanya, amin. Amin. Orang yang mengalami kemenangan, orang yang mengalami keberhasilan, orang yang mengalami kesuksesan, saya yakin mereka tidak maksudnya pasti mengalami yang namanya kegagalan. Amin. Pasti mengalami kegagalan. Orang sukses itu pasti mengalami kegagalan. Lah aku gagal-gagal gak tahu sukses-sukses belas. Arep sukses ya arep ngene iki loro-loron arep mati, saudara. Loh, saudara. Jangan pernah takut dengan keadaan saudara. Iki loh, iki sekatanya sukses diambang kesuksesan nih saya, tapi apa aku loro-lorone. Belum sukses awake seloro-loron, saudara. Jangan pernah takut dengan hal itu. Pikiran-pikiran di dunia itu seringkali melemahkan. Kalau saudara berpikir dalam situasi keberadaan dunia ini, selalu menjatuhkan, selalu melemahkan saudara. Yang tidak menjatuhkan adalah kebenaran firman Tuhan, amin. Kalau saudara disuruh menderita, berarti penderitaan di dalam Kristus, saudara harus siap pasang badan, amin. Karena pikul salib setiap hari itu, itulah yang harus dinyatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara tidak disuruh pikul salibnya Yesus, saudara membawa salib saudara sendiri-sendiri, saudara membawa penderitaan tentang Yesus Kristus itu sendiri-sendiri, haleluya. Itu sesuai dengan takaran, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan apa yang saudara terima. Saat ini saudara bisa berpikir tentang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Apa yang saudara tangkap, apa yang saudara terima saat ini, dengan sebelah saudara itu juga nggak sama. Tapi iman yang saudara miliki itu harus sama. Haleluya. Menyatakan iman ini loh saudara, ini yang harus sama. Nah, iman nanti akan bertumbuh ketika kita hidup dalam kesatuan. Satu di dalam kasih Kristus. Memiliki kasih satu dengan yang lainnya. Ini yang diajarkan Tuhan. Untuk siapapun kasih itu harganya sama. Katakan harganya sama. Kasih yang kita terima dari Yesus Kristus, yang kita nyatakan pada istri, suami, anak-anak, itu sama, nggak boleh separuh-separuh. Coba saudara, sekarang secara manusia, kalau anak saudara memiliki kesalahan di depan saudara, saudara tahu itu salah. Tapi ketika hal itu banyak orang berkerumun sedang menyalah-nyalahkan anak saudara, secara manusia, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Mesti akan membela atau melindungi anak saudara. Betul nggak? Halo? Secara manusia, tapi kita diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana dalam posisi seperti ini ketika anak saudara mengalami kesalahan, berbuat salah, dan banyak orang sedang menghakimi, bagaimana cara menolong anak saudara? Saudara harus dengan bijaksana bahwa anak itu diberikan pengertian sampai anak itu benar-benar paham, saudara.
kalau apa yang dilakukan itu adalah salah, merugikan orang banyak atau merugikan orang lain. Saya pernah mengalami hal itu, saudara. Sebenarnya rasanya nggak tega, saya harusnya membela anak saya. Tapi Tuhan mengajarkan bagaimana kebenaran itu harus ditegakkan di situ, harus dinyatakan di situ. Dan bagaimana caranya dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu ditanya anak saya sedang bermain, saling yang namanya anak-anak. Jadi anaknya ya dia dilawan dengan anaknya yang lebih gede gitu. Tapi anaknya yang lebih gede itu karena dia tahu posisinya nggak mampu. Apa yang ada di situ adalah kursi, saudara. Kursi dilemparkan, saudara. Ya ini cerita. Saya tidak menjelekkan anak saya, tapi ketika semuanya saya selesaikan dan anak saya ternyata habis anak itu kena kursi, anak saya langsung dibantu dan katanya ditekek atau dia apa, saudara. Dan anak saya lapor sama saya nangis, saudara. Bagaimana ceritanya? Dan ketika saya tak ajak ketemuan di situ, banyak yang menyalahkan, ya tadi gini dan seterusnya. Saudara, dan saya mau selesaikan pada anak saya di situ. Dan disitulah terjadi saling memaafkan dan selesai di situ. Dan anak saya tahu bahwa apa yang dilakukannya itu merugikan temannya, merugikan yang lain. Meskipun dia mengalami tekanan gitu. Yang namanya anak-anak. Nah, penanaman tentang kebenaran itu harus bisa dimengerti. Apapun keberadaan kita, seberapa anak kita, bagaimana anak itu bisa menangkap bahwa kebenaran itu dia terima. Kita yang dewasa juga seringkali mengalami hal itu. Kadang-kadang kita nggak mengerti tentang masalah yang kita hadapi. Kita sering menentang Tuhan. Kadang-kadang, benar-benar gue Tuhan, tolongin aku. Nah, kadang-kadang kan dia berteriak seperti itu. Tuhan benar-benar hidup, tolongin aku. Giliran punya masalah seperti itu teriak-teriaknya. Tentang permasalahan kehidupan, semua pasti mengalami, semua diajarkan. Itulah ujian tentang kehidupan. Kalau masalah yang saudara hadapi berat, ada yang lebih berat, atau mungkin masalah saudara itu masih ringan, tapi itu adalah namanya ujian, supaya saudara lebih lagi dan naik kelas dalam ujian itu, ujian kehidupan ini. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sukacita yang besar yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Bangun hidup saudara dengan sukacita. Kalau saudara punya masalah, bangun dulu dengan hati yang gembira, yang penuh dengan sukacita. Ketika saudara, suasana hati saudara penuh dengan sukacita, saudara bisa bersyukur. Letak di mana posisi kita, keberadaan kita, yang mungkin orang lain susah untuk mengucap syukur, tapi sama-sama kita memiliki masalah seperti orang lain, kita bisa mengucap syukur. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Mata Tuhan yang tertuju pada orang-orang yang memiliki iman yang radikal, iman yang tahu tentang keberadaannya, membuktikan bahwa mengucap syukur itu dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala situasi dan keadaan. Amin. Saudara punya masalah, bisa mengucap syukur, itu susah. Tapi kalau kita bisa mengalaminya, itu bahagia yang luar biasa. Amin. Itu masalah ya abot kabeh yo. Amin ya abot. Haleluya. Saudara pasti bisa melewati itu. Kalau firman Tuhan tertulis seperti itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti kita bisa mengucap syukur. Meraih untuk mengucap syukur itu berarti kita bisa. Jadi kuasai hati dulu dan pikiran kita. Saudara, kalau kita bisa menguasai hati dan pikiran kita, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doanya gak minta-minta, doanya mengucap syukur. Amin. Doa orang benar itu selalu mengucap syukur. Haleluya.
Ucap syukur, itu orang benar itu. Mendahulukan Tuhan dulu, memberikan sukacita dulu pada Tuhan. Menyukakan, menyenangkan, apa tadi? Menyenangkan hati Tuhan dulu. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara yang lagi susah sedang mendapatkan penghiburan juga dari Tuhan. Ketika hati saudara dirundung ke kesunyian, bermuram, gabut, apa nih bahasanya? Pusing. Saudara, datang pada Tuhan dengan penuh sukacita. Mulai bangun sekarang, bagaimana kita datang dengan mengucap syukur. Kalau mau kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara, muliakan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah yang esa, Allah yang pasti kita, yang kita miliki, Yesus Kristus, Allah yang satu, Allah yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah menyatakan kemuliaan Tuhan, jangan khawatir, pada waktunya saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jadi pertama-tama yang kita raih bagaimana hati kita mengalami sukacita yang besar itu. Mungkin saudara hanya sesederhana itu. Tapi praktekkan dulu bagaimana hidup saudara bisa bersukacita, bisa berbahagia, bisa mengalami kedamaian. Ciptakan damai di dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara mengalami kedamaian saudara, saudara di mana-mana akan mudah diterima oleh orang lain. Dan mudah orang lain itu menerima berkat dari sikap saudara, dari sifat saudara. Karena damai. Saudara sudah membawa damai. Mengimpartasi. Saudaranya hadir, diam dan duduk manggut-manggut saja. Orang sudah merasakan ketenangan saudara. Saudara nggak perlu banyak berkata-kata, saudaranya berdiam. Dan hanya menikmati di situ suasana di lingkungan saudara. Damai yang ada di dalam saudara itu mengimpartasi. Bosok sing penak nyetrum langsung nular ke yang lainnya. Mempengaruhi suasana hati orang lain. Karena semuanya sudah tercipta di dalam diri saudara. Haleluya. Pada waktu itu juga ketika Yesus mengadakan tanda dan mujizat saudara. Seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun itu saudara, hanya memegang menjamah jubahnya saja sembuh saudara. Orang jalan didongani loh ini saudara. Belum Petrus saudara. Petrus saja lagi berjalan, bayang-bayangnya itu menyembuhkan orang yang sakit. Bayang-bayang ini loh saudara. Ayang-ayang ini loh saudara. Membawa mujizat. Karena apa? Damai. Sejahtera yang berlimpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Loh itu kan rasul, itu kan nabi. Gak bisa saudara. Semuanya ketika sebagai orang yang percaya hidup kita memang mengutamakan Tuhan. Kuasa itu dinyatakan di dalam diri kita. Saudara percaya? Bukan hanya yang tertulis dalam firman ini. Ini yang harus benar-benar kita hidupi sebagai orang yang percaya. Kalau mau Tuhan dimuliakan, bangun di dalam hidup saudara. Yang memuliakan hidup saudara itu bukan bersama-sama ini. Diawali dari diri kita. Bersama-sama ketika menyatu di dalam doa, kuasa Tuhan itu bekerja. Haleluya. Amin. Sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera itu mengalahkan segala-galanya. Damai sejahtera yang tercipta dari sukacita. Sukacita, mengucap syukur, turun damai sejahtera. Sukacita menyatakan kesembuhan. Sukacita menciptakan kedamaian. Yang ngantuk katakan amin. Haleluya, yang ngantuk. Masa wis ngantuk. Oke.
Saudara, ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh apa? Penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Lah orang amin kabeh ya ora mulih ngono maksud. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kemuliaan hanya di tempat yang maha tinggi. Engkau yang sudah menyatakan semuanya. Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Bangun pikiran kami, bangun hati kami. Dipenuhilah iman yang dalam pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga benar-benar kuasa itu dinyatakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami pembawa kabar sukacita. Kami pembawa damai sejahtera di tengah-tengah setiap dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Biarkan Tuhan saat ini mengisi setiap hati dan pikiran. Jangan pernah ragu. Kau akan mendengar suara Tuhan yang saat ini mengisi dalam setiap hatimu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena suara Tuhan itu melekat di dalam hidupmu dan menyatu di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri, kekuatan di jiwaku, di jiwaku adalah bersamamu. Wajah Tuhan tak pernah pujian ini karena Tuhan memang nyata bersama-sama dengan diri saya dan saudara setiap hari. Buktikan bahwa Tuhan itu ada di setiap langkah hidupmu.
bersama dengan hidupmu. Haleluya. Di jiwaku berikan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Berikan
kuasa-Mu yang nyata dalam kebenaran firman Tuhan, yang membawa kami saat ini untuk mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kalau hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu terbatas, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang terus menuntun kami dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari yang penuh sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Haryono yang saat ini bertambah usia. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan semakin nyata di dalam hidupnya. Tuhan tambahkan hikmat, bijaksana, kekuatan roh menyertai, kesehatan, dan selalu menginspirasi dalam kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati sebagai imam dalam keluarganya di dalam nama Yesus. Hari ini saudara-saudara kami yang berulang tahun juga mengalami hal yang sama. Berkat dinyatakan pada setiap saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersatu di dalam doa untuk setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan baik secara fisik. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati Pak Darmianto. Tuhan memberkati Ibu Sri Manap, terlebih Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Semua organ-organ tubuhnya yang mengalami kelemahan, jantung, ginjal, pankreasnya, parunya, Tuhan membuatnya sempurna, sehat di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dalam kehidupan, Tuhan, karya Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap saudara kami. Memberkati apapun permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, Tuhan membukakan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dipulihkan dan kuasa Tuhan dinyatakan, membuka pintu-pintu berkat di dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami satu di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa bagi para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, Tuhan memberkatinya. Kami serahkan juga jajaran-jajaran pemerintahan, biarlah mereka bersatu, bersinergi untuk kemakmuran bangsa Indonesia ini di dalam nama Yesus Kristus. Menjauhkan dari hal-hal yang sia-sia, korupsi dan lain-lainnya, kuasa pikiran-pikiran yang ingin menguasai bangsa ini yang tidak bertanggung jawab, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Intoleran, teroris, semua kami serahkan ke tangan kuasa. Mereka yang berpikiran tentang hal-hal yang buruk tentang bangsa kami ya Tuhan, Tuhan kuasai hati dan pikirannya. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Keamanan bangsa kami bersama TNI dan Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Tuhan menyertai mereka dalam bertugas untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi pikirannya Tuhan Yesus yang menyertai roh takut akan Tuhan yang membawa mereka untuk bersinergi menegakkan keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Dalam mereka saling membangun satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, bersatu bersinergi ya Tuhan Yesus, untuk mengatasi masalah bangsa kami bersama-sama di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami harus taat dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan, semuanya berjalan dengan baik di pelosok-pelosok. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satuan tugas dari penanganan COVID-19 ini juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, para medis, perawat, dokter ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kekuatan kesehatan menyertai mereka semuanya. Tuhan, kami sungguh mengasihi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam di seluruh Indonesia ini. Banjir, longsor ya Tuhan Yesus, gempa ya Tuhan, gunung meletus ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka saat ini yang di dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Kau ajarkan dalam setiap kehidupan kami ketika kami melihat saudara-saudara kami.
kami tetap bersyukur dengan segala keberadaan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Apa yang Tuhan ada di dalam diri kami mau memberikannya Tuhan Yesus. Lipat gandakan apa yang mereka kerjakan sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan ya Tuhan. Engkau berjanji, Engkau akan memproteksi, Engkau akan memberikan perlindungan segala usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Semuanya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan usaha mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iring-iringan dalam perjalanan pulang sebentar ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang menuju rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun ya Tuhan Yesus. Sehingga menerima damai sejahtera dan sukacita bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyertai kita, dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuannya, bersama-sama menyatu ya dalam memberikan kelimpahan berkat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan dengan setia Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara, yaitu harinya Maranatha. Siapa kita yang percaya semuanya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak